Baik, untuk materi berikutnya dari perancangan alat adalah solid handling equipment atau peralatan penanganan padatan. Jadi dalam kuliah ini uh, kita akan membahas mengenai berbagai alat yang umum digunakan di industri bioproses ataupun di industri kimia, di industri proses secara umum yang tujuannya untuk menangani padatan. Nah, ada berbagai jenis, termasuk solid storage atau solid size reduction atau size agglomeration atau size separation, separation liquid from solid atau gas from solid atau solid from solid dan lain-lainnya. Jadi eh, detailnya saran saya memang kalian baca cukup banyak ini materinya ada di lecture note membahas keragaman alat-alat tersebut dan dari tiap alat kita tahu ada berbagai jenis contoh alat yang untuk size reduction. Ada berbagai jenis alat untuk size agglomeration. Ada juga berbagai jenis alat untuk penyimpanan solid storage. Nah, kapan memilih alat tertentu dan apa pertimbangannya ketika memilih jenis alat tertentu? Kemudian, apa kira-kira faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang solid handling equipment? Kemudian, ini juga saya berikan dalam tugas. Kalian coba identifikasi peralatan mana dalam solid handling equipment yang umumnya proprietary, dapat di proprietary dalam artian dapat dibeli langsung dari manufacturernya, emang industri yang memang khusus membuat alat, atau perlu dibuat secara custom atau non proprietary itu istilahnya. Kita pelajari ini di paling awal pada saat week pertama kalau nggak salah. Saya minta kalian mengidentifikasi dari berbagai alat yang ada dalam suatu industri, mana yang termasuk proprietary, mana yang termasuk non-proprietary. Eh, oke, berikutnya. Nah, kenapa khusus belajar mengenai solid handling equipment? Karena ada kesulitan khusus yang memang eh, terkait dengan pengenangan padatan. Nah, berbeda dari fluida, aliran padatan itu tidak selalu stabil. Jadi kita tidak bisa memakai pipa. Kalau misalnya selari mungkin masih bisa. Tapi pada akhirnya kalau ada pada titik tertentu selarinya fraksi padatnya jauh lebih tinggi, mungkin menggunakan pipa atau eh, menggunakan pipa jauh lebih mahal, lebih baik menggunakan belt conveyor misal. Karena apa? Tadi padatan itu dapat mengalami caking atau pemadatan, pengerasan, dan penggumpalan, caking dan plugging yang kemudian dapat menyumbat aliran dalam pipa. Jadi memang harus menggunakan peralatan yang fungsinya conveyor gitu. Daripada kalau kita menggunakan pipa itu dapat menyumbat aliran. Kemudian karena partikel padat itu ada beragam, dapat eh, berbentuk bongkahan, dapat berbentuk partikel sangat kecil. Nah, kalau terjadi pengecilan ukuran padatan, dapat berpotensi membentuk menjadi partikel yang sangat kecil yang kita sebut debu. Dan solid partikulat semacam ini memiliki hazard bagi eh, eh, operator atau orang-orang di sekitar industri pabrik. Karena ya kalau misalnya ada partikulat yang kemudian dimasuk ke saluran pernapasan, itu dapat memberikan masalah kesehatan. Nah, kalau cairan lebih gampang tidak akan memberikan eh, potensi seperti ini. Tapi kalau padatan dapat berpotensi menyebabkan pembentukan debu yang berbahaya bagi saluran pernafasan. Kemudian juga ada potensi abrasi dan ledakan. Dan karena abrasi oleh padatan dapat menyebabkan kerusakan alat. Apa itu abrasi? Abrasi adalah penipisan permukaan peralatan akibat dari gesekan dengan padatan tersebut. Ya. Dalam bioproses ada beberapa contoh material padat. Apa kita kan di bioproses bekerja dengan makhluk hidup. Dalam artian makhluk hidup dapat sebagai bahan baku, dapat juga sebagai katalisnya. Nah, atau mungkin sebagai bagian dari pemisahan. Nah, kalau kita menggunakan bahan baku biomasa seperti biji-bijian, tepung, biomasa kering dan limbah selulosa, ini paling umum ya. Itu semua akan berupa padatan pada akhirnya, atau pada awalnya. Kalau misalnya mau buat bioetanol dari singkong, first generation bioethanol yang dari bahan baku makanan. Nah, itu awalnya berupa padatan. Pakai limbah lignus selulosa, mau TKKS, mau pakai eh, kulit singkong dan lain-lain. Nah, itu semua
berupa padatan. Kemudian produk proses pun dapat berupa padatan. Misal kristal hasil fermentasi. Mungkin fermentasi eh, kalau kalian tahu MSG monosodium glutamat itu glutamic acid dihasilkan melalui fermentasi. Fermentasi menggunakan Corynebacterium glutaminicum. Nah, itu produknya nanti endingnya apa? Berupa kristal MSG. Nah, produk pun dapat berupa padatan. Kalau hasilnya berupa sel mikroba kering, contohnya bakery yeast yang digunakan untuk produksi roti, itu kan adalah hasil mikroba yeast yang ditumbuhkan, kemudian dikeringkan ke dalam bentuk yang dapat digunakan, dapat bentuk inaktif yang kemudian kalau ditambahkan ke roti dapat memberikan, dapat bertumbuh dan menghasilkan CO2. Nah, itu juga produknya berupa padatan juga. Nah, atau enzim terimobilisasi. Itu bagian dari produk proses atau produk akhir, pelet katalis atau absorban, serbuk pangan, dan granul probiotik. Jadi, kan kebayang ada banyak eh, contoh industri di bioproses yang akan berkaitan dengan padatan, baik padatan pada bahan baku maupun pada produk proses ataupun pada produk akhir. Nah, sifat apa saja terkait padatan yang mempengaruhi desain peralatan penanganan padatan? eh, Pertama, kemampuan flowability dari kemampuan alir dari padatan tersebut. Apakah padatan pada dasarnya cukup kecil sehingga bisa dipandang hampir seperti fluidized bed, gitu Kak. Flowability-nya, apakah dia cukup bongkahan, jadi dia tidak bisa mengalir seperti pasir, kemudian kerapuhan dan kekerasannya, friability-nya, kemudian kohesi dan abrasivitasnya, penempelan, kohesi adalah eh, kecenderungan untuk melekatnya, melekat antar partikelnya, lalu kandungan kelembapannya, kelembapan tertentu akan diterit seperti apa? Mungkin peralatan penanganan padatan, misalnya untuk size reduction. Ada alat yang memang bisa mengecilkan padatan kalau padatannya memiliki kelembapan minimal berapa, misal seperti itu. Kemudian densitas, curah dan porositas, kemudian ukuran dan bentuk partikel. Jadi ada 6 sifat padatan yang mempengaruhi desain peralatan padatan, yaitu flowability, friability, kohesi dan abrasivitas, kandungan kelembapan, densitas dan porositas, kemudian ukuran dan bentuk partikel. Nah, sebelum memilih peralatan, engineer harus memahami sifat dari eh, padatan yang akan digunakan, baik padatan tersebut sebagai bahan baku ataupun sebagai produk. Karena eh, apa? Kalau bentuk fisik dan bentuk perilaku umumnya bagaimana itu akan mempengaruhi desain dari peralatan-peralatan yang digunakan. Nah, sifat bulk seperti angle of repose, bulk density, flowability ini akan mempengaruhi desain hopper, conveyor, dryer, dan separator. Apa itu hopper, apa itu conveyor, apa itu dryer dan separator? Mungkin kalau dryer dan separator kebayang, hopper dan conveyor, conveyor belt, kalau kalian kebayang, hopper semacam penampungan yang bentuknya kerucut ke bawah. Nah ini nih, hopper. Ya, oke. Nah, ukuran, bentuk, dan implikasi desain. Tadi ada setidaknya 6 faktor yang mempengaruhi sifat partikel, sifat fisik dari padatan yang mempengaruhi desain. Kalau ukuran dan bentuknya, kalau misalnya partikel sangat halus, artinya sangat kecil ukurannya dan mudah membentuk debu, kecenderungannya juga akan kohesif dan sulit mengalir atau flowability-nya rendah, maka perlu semacam dust collector. Kalau partikelnya besar-besar, maka perlu bukaan yang besar atau konveyor yang lebih besar. Kalau partikelnya pipih dan flaky, mungkin seperti oat, artinya ada risiko eh, akan menyebabkan penyumbatan pada filtrasi atau stacking. Nah, kemudian kalau ada partikel yang cenderung berserat, apalagi contohnya lignocellulose yang waste yang kita gunakan, rumput-rumputan, TKKS, apapun limbah lignocellulose yang dipakai sebagai substrat, itu umumnya partikelnya berserat. Jadi sering sulit untuk digiling secara umum. Kalau demikian, bagaimana treatmentnya? Kemudian kalau distribusi lebar dalam artian cukup bervariasi ukuran partikelnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Artinya dari awal harus ada partisi, segregasi, pemisahan ukuran. Kemudian itu yang akan menyebabkan bulk density-nya pun akan akan tergantung pada ukuran dari eh, partikel yang sudah dipisahkan berdasarkan ukuran. Jadi eh, kalau ukurannya sangat bervariasi pun perlu ada semacam tahapan untuk memisahkan berdasarkan ukuran atau size partitioning. Nah, terkait cohesion, moisture, and flowability.
Ada beberapa material yang seperti gula, tepung, dan serbuk biomasa yang kalau kering flowability-nya baik, tapi kalau misalnya lembab akan cenderung membentuk kohesi, akan menggumpal, dan akan sangat-sangat merekat sehingga menurunkan flowability-nya. Kenapa? Karena biasanya material seperti gula, tepung, dan serbuk dan biomasa ini higroskopis, cenderung untuk menyerap kelembapan, menyerap air dengan cepat sehingga membentuk caking atau plugging, gitu ya. Antisipasinya adalah berarti dalam penyimpanannya harus dijaga agar tidak kontrol humiditasnya, jangan terlalu lembab. Karena kalau disimpan di storage yang rentan kelembapan, artinya akses untuk uh, uap atau cairan masuk menyebabkan terjadinya cracking dan plugging itu akan menghambat proses lanjutan dari storage. Nah, atau mungkin memang by default powder ada bagian yang kohesif. Nah, artinya perlu ada risiko bridging dan red holing. Maka antisipasinya adalah membuat hopper yang lebih curam dan kemudian ada flow aid-nya. Kemudian materialnya friable, gampang mengalami rapuh, gampang membentuk partikel debu. Nah, jadinya conveyor-nya lebih lambat karena kalau misalnya cepat akan banyak debu yang tersebar di area eh, area pemindahan solid transport. Kemudian kalau alatnya cenderung partikelnya cenderung abrasif, risikonya adalah erosi alat, berarti pakai materi yang tahan aus. Atau materialnya padatannya mudah terbakar. Nah, risikonya adalah ledakan debu, sehingga antisipasinya adalah menggunakan alat yang eh, menambahkan inert atau grounding. Nah, pertama, kelompok peralatan penanganan padatan pertama adalah storage equipment. Jadi, paling pertama adalah penyimpanan padatan. Nah, untuk menjaga kontinuitas proses, eh, eh, padatan baik berupa biomasa bahan baku atau kemudian padatan sebagai produk proses ataupun sebagai produk reaksi perlu disimpan di berbagai jenis. Dapat berupa open stockpile. Open stockpile berarti disimpan terbuka, tidak pakai wadah tertentu, terekspos dengan udara luar, eh, di eh, diproses gitu ya. Nah, pastinya akan lebih murah karena tidak perlu merancang alat spesifik untuk menampung bahan. Tapi walaupun ekonomis, ada banyak juga minusnya dalam artian cenderung rentan kalau misalnya apalagi alat bahan-bahan padat yang sensitif terhadap tadi kelembapan atau abrasif atau tinggi friability-nya. Nah, jadi untuk alat-alat umumnya yang dibiarkan dalam open stockpile adalah bahan yang murah, juga tahan banting, tahan cuaca. Kalau panas ataupun kalau ada air, itu cenderung tidak akan merusak materialnya. Contohnya adalah batu bara, mineral, biomasa kasar. Nah, kalau bin dan silo adalah sama-sama vessel vertikal untuk feed continue. Jadi dia berupa vessel bentuk vertikal untuk penyimpanan secara kontinu eh, bahan baku biomasa, bisa berupa biji-bijian, tepung, gula, dan pelet. Nah, bedanya bin dan silo, nanti kalian bisa explore. Eh, Silo, seingat saya, cenderung memiliki ukuran lebih besar dari bin, gitu. Kemudian ada bunker, ini untuk penyimpanan dalam skala yang lebih besar dari eh, bin dan silo. Jadi bin yang lebih kecil, jadi baik bin, silo, dan bunker sama-sama bin, silo, bunker, hopper itu merupakan berupa wadah tertutup. Tapi bin dan silo itu vessel vertikal dengan feed continue yang dimana bin lebih kecil dari silo. Nah, lebih besar lagi dari silo namanya bunker dan memang bisa berupa tangki besar yang tidak seperti vessel vertikal untuk menampung eh, dengan rasio tinggi dan diameter lebih kecil dari silo. Artinya dia lebih lebar, cenderung tidak tinggi ke atas tapi lebih ke lebar. Kemudian hopper bedanya adalah dengan yang tadi lagi tiga bin dan silo di bawah ada semacam kerucut untuk mengalirkan untuk discharge bahan-bahan padat tersebut. Nah, ini akan digunakan bersamaan dengan feeder. Nah, hopper tadi semacam eh, kerucut yang berada eh, di bawah suatu wadah penyimpanan yang akan terhubung dengan feeder. Dan kemudian akan terhubung juga dengan solid transport equipment.
Nah, pola aliran dalam hopper sangat menentukan kualitas dan stabilitas dari discharge padatan. Nah, mass flow lebih disukai. Aliran ada dua, ada mass flow, ada aliran corong, ada aliran yang diperluas, enlargement flow. Eh, Kalau di di bioproses lebih disukai mass flow, artinya ada semacam hopper, kemudian ada lagi eh, wadah tambahan untuk menampung. Kalau aliran corong memang bentuknya kerucut dengan bagian tengah saja yang mengalir. Kemudian kalau yang diperluas adalah kombinasi antara corong atas dan aliran massa di bawah. Aliran massa eh, berupa permukaan, eh, kalau yang ini bedanya adalah ini area baik massa dan corong eh, ada penyempitan di sini, tapi penyempitannya lebih curam pada aliran corong. Kalau aliran massa tidak securam aliran corong. Nah, aliran massa secara umum lebih disukai karena kalau bahan-bahannya itu gampang degradasi atau atau higroskopis atau memerlukan traceability, lebih eh, padatannya akan bergerak bersamaan. Jadi tidak ada apa itu red holding, semacam di titik tengah yang ada pusaran untuk mengalir, pusaran dari eh, kalau kalian lihat, kalau kita pakai corong mengalirkan misalnya beras atau yang lebih kecil-kecil, misalnya pasir. Nah, pasti kalau misalnya kita lihat di bawah ada seperti semacam lubang di tengah corong tersebut. Nah, kalau dengan struktur aliran massa, dia tidak begitu sempit penyempitannya, agak besar sehingga tidak membentuk red holding dan memastikan partikel yang ukurannya agak besar bisa turun bersamaan dalam hopper tersebut. Gabungan dari keduanya adalah corong setelahnya aliran massa atau mass flow. Jadi ada mass flow, funnel flow, dan kombinasi antara mass flow dan funnel flow. Untuk solid transport equipment ada empat, ada belt conveyor, ada screw conveyor, ada bucket elevator, ada pneumatic conveyor. Belt conveyor kapasitasnya besar, jaraknya pendek, sepanjang dan pendek, dan bentuknya horizontal. Boleh juga sedikit ada kemiringan. Kalau screw conveyor digunakan untuk jarak transportasi yang lebih pendek dengan elevasi kecil, tapi cocok untuk aliran yang terkontrol. Jadi kalau misalnya butuh eh, feeder, butuh pengaliran umpan dengan laju yang konstan, dengan jumlah yang konstan, maka dapat menggunakan screw conveyor. Bucket elevator bedanya dengan belt dan screw, walaupun belt bisa dibuat miring dan screw juga, bucket vertical lift dari bawah ke silo, atau ke hopper atas. Nah, kemudian ada pneumatic conveyor, sistemnya tertutup untuk powder atau granul sehingga mengurangi debu. Baik belt maupun screw sama-sama open system, bucket juga bisa open bisa close, itu berbeda di orientasi. Kemudian pneumatic conveyor adalah juga horizontal bisa miring juga, namun tertutup. Karena utamanya untuk tadi apa? Membawa bahan-bahan padatan yang cenderung mudah membentuk debu dan untuk mencegah kalau debu-debu tersebut bisa tersebar, itu akan mengurangi laju air massa umpan dan juga memberikan potensi bahaya bagi orang-orang di sekitar eh, proses tersebut. Panduan pemilihannya kalau biomasa kering, kemudian baiknya dia diantar dengan memang antar alat posisinya horizontal dan volumenya besar, boleh pakai belt conveyor. Kalau memang mengangkat dari biji pelet ke silo yang agak dia vessel vertikal, berarti perlu ke atas, itu bucket elevator. Kalau perlu feed powder yang terkontrol ke dalam reaktor atau dryer, tadi ya untuk menjamin input yang konsisten dari suatu padatan, biasanya menggunakan screw conveyor. Nah, jadi itu sebenarnya jadi semacam conveyor yang digunakan dari tangki penyimpanan ke reaktor ataupun ke dryer. Ya. Kemudian kalau dia serbuk dalam sistem tertutup, gunakan pneumatic conveyor. Kalau selari biomasa dalam medium cair, boleh hydraulic conveyor atau eh, belt conveyor juga bisa ngebakat elevator. Yang pasti adalah conveyor yang memang disiapkan untuk memiliki wadah bagi selari. Nah, kemudian kalau memang materialnya sangat berdebu dan perlu perlindungan, boleh pakai pipe conveyor. Tadi pertama adalah solid transport, lalu pertama solid storage, ada hopper, bin, silo,
open stockpile, kemudian hopper. Nah, eh, badan bunker. Kalau berikutnya ada tadi solid transport, itu bisa berupa pneumatic conveyor, belt conveyor, screw conveyor, atau yang vertical conveyor. Kemudian ada juga, nah berikutnya kelompok peralatan pemadatan yaitu solid finishing equipment. Ini digunakan by its name sudah cukup directly mention ya, alat yang bertujuan untuk mencampur padatan. Nah, karena tujuannya pencampuran dan ini adalah komponen padat. Kalau kita kan kalau pencampuran cair cukup gunakan agitator. Jadi ada semacam semacam wadah yang kita masukkan ke dalamnya agitator, kemudian akan dilakukan pencampuran dalam wadah tersebut. Namun untuk padat artinya material padat lebih susah untuk dicampur dibandingkan material eh, material fluida cair maupun gas gitu kan. Nah, dalam hal ini apalagi kalau misalnya sangat kering. Jadi seringkali untuk mixing di awal membutuhkan pencampuran padatan dengan sedikit cairan untuk mencegah segregasi. Jadi eh, dapat berupa apa? Blender, tumbling atau double cone, ribbon blender, Z-blade pan mixer, dan fluidized mixer. Kalau untuk V-blender atau double coat atau tumbling blender, ini untuk umpan berupa powder atau granul kering, artinya sudah mengalami segregasi. Nah, sudah mengalami pengecilan ukuran padatan. Nah, dengan laju pencampuran yang lebih eh, rendah. Nah, kalau ribbon blender untuk powder kering, tapi juga dapat digunakan untuk slurry. Dalam artian sudah dicampurkan sedikit cairan ke dalam padatannya. Kemudian kalau untuk mencampur yang eh, lebih seperti adonan, bisa pakai pan mixer atau Z-blade. Jadi dia partikelnya sudah berupa pasta berat, adonan atau padatan solid yang tapi dia masih basah gitu ya, wet biomass atau wet solid. Nah, kalau yang perlu fluidisasi lebih cepat, arti padatan kering yang lebih mudah difluidisasi dapat menggunakan fluidized mixer. Nah, padatan kering yang lebih mudah difluidisasi berarti padatan yang sudah lebih kecil dari bahkan granul gitu ya, dan butuh pencampuran cepat. Berikutnya pemisahan padat-padat, solid 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 separation. Ini pemisahan prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan ukuran, densitas, sifat magnetik, konduktivitas, atau sifat permukaan. Contohnya, kalau bisa kalian lihat, ini ada screen. Kalau ada kata screen berarti pemisahan berdasarkan ukuran. Nah, jadi kalau dia screen atau vibrating screen berarti selain dia ada semacam saringan, ada juga vibrating screen untuk mempercepat proses pemisahan berdasarkan ukuran. Nah, ini kemudian ada thermal screen, kemudian ada hydrocyclone. Kalau ada kata cyclone berarti ada apa? Prinsipnya hampir seperti sentrifuga. Bedanya kalau centrifuge itu pemisahan solid liquid ya. Nah, kalau hydrocyclone itu pemisahan solid-solid. Jadi dia adalah ada semacam gerakan sentrifugal yang digunakan untuk memisahkan partikel yang kalau lebih lebih berat pasti akan lebih duluan terpisah ke bawah, yang lebih halus akan lebih lama bertahan di dalam hydrocyclone-nya. Kemudian adalah tadi pemisahan jika berdasarkan sifat magnetik dapat menggunakan magnetic separator. Tujuannya umumnya adalah untuk menghilangkan kontaminan logam. Apalagi kalau di industri pangan yang cukup tinggi standar kebersihan dan standar karena untuk kebutuhan konsumsi kan. Jadi perlu alat-alat seperti ini untuk mendeteksi atau memisahkan kontaminan berupa logam. Nah, selain solid-solid tadi ada cyclone, ada screen, ada magnetic separator. Berikutnya adalah solid liquid. Nah, ini paling umum kita gunakan di bioproses karena banyak proses di bioproses itu melibatkan partikel padat dan partikel cair. Dan ketika kemudian pemisahan, sebenarnya tahap paling awal adalah untuk memisahkan padatan dari cairan. Misalnya kita memfermentasi, kita ingin dapatkan baik biomasa ataupun cairan yang mungkin mengandung produk metaboliknya, itu pasti pertama kali dipisahkan melalui bisa berupa kalau proses pemisahannya lebih mudah, kita tidak memerlukan waktu yang singkat untuk pemisahan. Dalam artian memang bisa dibiarkan untuk waktu yang lama, akan dapat menggunakan settling tank atau thickener.
Biasanya ya, eh, untuk proses-proses utilitas yang terkait dengan pengolahan limbah, kita pakai pemisahan solid liquid stickener settling tank karena kenapa? Biayanya rendah. Prosesnya lambat tidak apa, karena memang bukan proses utama, tidak mengejar waktu. Dan kita ingin meminimalisir biaya, namun tetap bisa comply dengan aturan lingkungan. Dan kalau misalnya memang partikel-partikelnya cenderung besar dan berat, total suspended solid TSS itu kan pasti akan seiring waktu akan mengalami pemisahan dari cairan. Jadi cukup ditunggu di settling tanknya sesuai dengan settling time-nya, kemudian atau kemudian dipisahkan cair dari padatnya. Berikutnya bisa menggunakan filter press, bisa menggunakan jadi ada filter, tapi ada juga sistem untuk menekan arah cairan agar keluar dari saringan tersebut. Itu bisa menggunakan filter press atau vacuum filter. Kalau vacuum filter berarti dibuat eh, kalau kalian pernah lihat di praktikum yang mungkin ada pompa vakum memang untuk bertujuan membuat wadah penampungan memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan tekanan di atas filternya, sehingga cairan akan mengalir dari wadah filter ke bawah tampungan. Nah, tujuannya dengan adanya ini dapat menghasilkan cake padat dan filterat jernih. Baik settling tank dan thickener dan filter press sama-sama ada di umum ditemukan dalam peralatan pengolahan limbah gitu. Kemudian centrifuge ini yang paling umum untuk solid liquid separation diproses karena walaupun memakan banyak energi, juga ada beberapa potensi hazard dari proses sentrifugasi. Namun karena sebagian besar produk biomasa yang kita inginkan dari industri bioproses itu sulit ditunggu, sulit cukup lambat kalau kita menunggu pemisahan dengan settling tank. Juga kalau misalnya di filter itu akan menyebabkan kerusakan dalam tidak cukup bisa difilter karena ukurannya sangat kecil. Dia dissolve solid, misalnya dia protein atau sel biomasa, pelet selnya. Jadi umumnya digunakan sentrifuga. Nah, tadi beda ya cyclone dan centrifuge. Jadi cyclone digunakan untuk solid-solid separation, centrifuge digunakan untuk solid liquid separation. Prinsipnya sama, pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugal. Dengan adanya gaya sentrifugal, pengadukan pemutaran selama kurang lebih sesuai dengan kecepatan yang kita set dalam berapa RPM misalnya, maka akan ada pemisahan antara padat dan cair. Padat akan settling di bawah, cair akan menjadi supernatonnya. Lalu ada hydrocyclone, ya prinsipnya sama dengan centrifuge, kemudian membran atau mikrofiltrasi. Ini mungkin sebenarnya salah-salah ya. Hydrocyclone, cyclone itu untuk solid solid, centrifuge untuk solid liquid. Lalu membran. Nah, bedanya membran dengan filter press. Jadi prinsipnya pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran ya. Ada semacam ada size antara size tertentu yang membuat cairan tersebut solid tertentu tidak bisa keluar dari eh, membran. Nah, umumnya digunakan untuk apa? Untuk sel mikroba. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan centrifuge, bisa menggunakan membran. Untuk protein juga, untuk partikel yang sangat halus. Kalau produknya sensitif terhadap shear, yang karena misalnya kita ingin selnya tuh jangan sampai mengalami lisis. Jadi kalau centrifuge akan berpotensi memang pada kalau sentrifuga itu akan rentan menyebabkan sel-sel mengalami lisis. Padahal misalnya tidak ingin selnya tetap intact. Nah, jadi dapat digunakan instead of sentrifuga, gunakan membran atau mikrofiltrasi. Justru sentrifuga dihindari. Tapi kalau itu tidak jadi problem, dapat digunakan sentrifuga. Kalau untuk solid liquid ada settling tank, filter press, centrifuge, dan membran. Ya. Dan sudah tadi solid solid, sekarang solid liquid lah. Sekarang adalah solid gas. Nah, tadi dapat berupa cyclone, ya kalau dia memiliki berupa padatan berupa debu kasar dari hasil crushing maupun drying. Kalau debu lebih halus lagi, pakai back filter. Jadi dia semacam eh, penjerap ya. Bayangkan ya ada ada saringan tapi dia berbentuk bag. Nah, nanti dia akan menjerap debu-debu halus, yang sedangkan gas akan terpisah. Kalau gasnya lembab atau ada debu lengketnya, boleh pakai wet scrubber. Kalau kalian ingat, scrubber konsepnya sama seperti absorpsi ya. Jadi ada cair,
yang dialirkan dengan baik counter ataupun concurrent dalam suatu kolom dengan suatu gas. Nah, artinya pada temperatur yang tadi itu mungkin akan terbawa oleh aliran cairnya sehingga udara bisa terhilang debunya. Ini bisa pakai wet scrubber. Kalau gasnya sangat panas dan alirannya besar, boleh pakai cyclone. Kalau perlu recovery powder tinggi, cyclone plus filter. Nah, ini apa ya ESP? Saya nanti cek lagi. Oke. Itu tadi kategorinya pertama ada size eh, solid solid eh, solid storage, solid transport, lalu solid solid separation, solid liquid separation dan solid gas separation. Eh, Lalu sekarang ini adalah size enlargement, pembesaran ukuran atau aglomerasi. Digunakan untuk memperbesar ukuran partikel, karena kalau lebih besar dapat memperbaiki flowability-nya, kemudian mengurangi debunya. Juga memang ada produk yang secara umum memang diinginkan dalam bentuk yang padatan yang lebih besar, misalnya pelet-pelet ikan. Jadi dia selain dibentuk dari versi padatan, dibentuk lagi bentuk bulat-bulat yang lebih besar. Nah, dari ini ya pelet pakan, tablet probiotik. Karena kalau misalnya dijual dalam bentuk bubuk, mungkin untuk dijual di, untuk packaging akan lebih sulit. Jadi kalau misalnya dibuat tablet probiotik, lebih gampang juga untuk penakaran misalnya. Jadi perlu ada size enlargement atau aglomerasi. Bisa menggunakan fluid bed agitated granulator. eh, jadi granulator yang memang menggunakan agitator. Kemudian ada tablet press atau roll press. Jadi semacam ada cetakannya. Kemudian itu akan dicetak pada tepung peleton kecilnya menjadi lebih besar menggunakan cetakan tersebut. Boleh extruder. Nah, ini umumnya digunakan untuk aglomerasi dari umpan yang berupa pasta. Baik pasta biomasa, pasta pasta pakan, atau pasta produk pangan. Lalu adalah ada yang terakhir spray dryer. Nanti spray dryer kalian ketemu lagi di eh, ini ya, di kelompok solid handling equipment yang lain yang tujuannya untuk pengeringan. Lalu tadi kalau ada size aglomerasi atau pembesaran ukuran, ada juga size reduction. Kadang kalau tadi saya sampaikan, kadang kalau memang ada eh, misalnya Mbak, kalau saya mau storage tapi saya tidak bisa. Kalau misalnya ukurannya besar-besar itu akan membuat storage saya jadi terlalu besar dan itu akan mengganggu eh, akan menjadi lumayan biaya tambahan capital cost untuk membuat unit storage yang besar. Maka sebelum storage dapat digunakan eh, dapat dilakukan size reduction terlebih dahulu. Nah, size reduction intinya adalah ya kalau kan kebayang ya memang untuk mengecil-ngecilkan ukuran padatan yang dengan menggunakan crusher atau pisau. Nah, tapi crusher ini pun ada macam-macam. Dapat berupa jaw crusher. Ini saya kerap pakai bahasa Indonesia ya. Ada mill, ada hammer mill, ada ball mill, jet mill, dan cone crusher. Jaw crusher kalau untuk ukuran padatan yang lebih besar, kalau untuk ukuran sedang menggunakan cone crusher atau ya saya nanti lupa ini istilahnya itu pakai kop ya. Kemudian ada mill. Jadi bedanya mill sama crusher bagaimana? Kapan kita pakai mill penggilingan, kapan pakai crusher? Kalau kita kebayang ya, pasti penggilingan itu memberikan sudah yang inputnya cukup kecil. Jadi kalau masih sangat bulk, pasti paling pertama perlu dicatah dulu pakai crusher. Kalau sangat besar, mungkin pertama dari jauh crusher dulu. Kemudian kalau sudah ukurannya menengah, dikecilkan lagi pakai cone crusher. Kemudian dari cone crusher, eh, dikecilkan lagi menggunakan gilingan atau mill atau hammer mill. Kemudian kalau lebih kecil lagi dapat menggunakan ball mill. Nah, itu akan menghasilkan bubuk yang lebih halus dibandingkan eh, eh, hammer mill. Nah, kalau untuk produk ultra halus yang lebih halus lagi adalah jet mill. Ini untuk produk-produk ultra halus bernilai tinggi. Apa contohnya produk ultra halus bernilai tinggi? Eh,
mungkin produk-produk kesehatan yang berkaitan dengan sel atau mungkin eh, tadi ya probiotik atau juga eh, enzim yang memang harus dibuat fine powder kemudian dijual dalam bentuk kering. Nah, ada juga itu kalau kalian lihat kita di lab ada banyak chemicals yang memang eh, sangat-sangat fine powder dia. Oh, kalau kalau nggak salah enzim-enzim larut biasanya seperti itu. Jadi dia harus sangat ultra halus karena makin halus makin eh, mudah untuk larut juga untuk mempertahankan kestabilan eh, benda ultra halus tersebut. Nah, kapan memilih alat tertentu yang pasti dari ukuran awal partikel yang ingin direduksi ukurannya, yang ingin diperkecil ukurannya. Nah, kemudian juga sifatnya, apakah cenderung gampang lengket, apakah abrasif, apakah sangat keras. Tadi kalau misalnya agak kayak seperti mineral atau batu, pakainya jaw crusher instead of eh, cone crusher. Nah, ada juga material yang memang mudah mudah rusak, mudah panas. Karena kan kalau ada proses seperti ini itu akan cenderung menaikkan suhu temperatur dari proses. Nah, dapat menggunakan cryogenic milling atau boleh kontrol suhu di dalam proses pengecilan ukurannya. Lalu ada drying equipment. Bedanya dengan liquid solid solid liquid equipment dengan drying equipment adalah kalau liquid solid fraksi cair lebih besar dari fraksi padat. Jadi yang makanya kita pakai press, cake press tadi atau filter press. Kemudian makanya pakai sentrifuga atau kemudian saya pakai membran karena memang lebih banyak cair dari padatnya. Jadi memang tujuannya adalah untuk me merecover padat dari eh merecover padat dari cairan yang banyak itu, gitu ya. Nah, kalau drying tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan air dari suatu fraksi padat. Eh, jadi airnya nggak perlu dipisah dalam airnya tidak banyak, airnya sedikit gitu. Tapi perlu dihilangkan melalui proses ya pengeringan. Diberikan panas sehingga air menguap. Nah, melalui proses evaporasi. By default proses itu kan membutuhkan energi ya, energi intensif. Nah, karenanya untuk meminimalisir kebutuhan energi dalam proses drying, umumnya ada proses-proses tahapan awal yang bertujuan untuk mengefisiensikan proses drying. Yang pasti drying lebih cepat kalau ukurannya lebih kecil. Makanya sering ada size reduction dulu sebelum drying. Atau kemudian ukurannya harus seragam agar lebih mudah untuk keringkan. Makanya tadi ada juga mungkin alat untuk tadi solid-solid separation dulu. Atau mungkin ya airnya jangan terlalu banyak. Airnya sudah harus hilang sebagian sebelum kemudian dikeringkan lagi. Jadi filter press awalnya untuk mengpress ya, untuk memeras padatan tersebut agar menghilangkan air. Tapi ketika masih padatan tersebut pastinya tidak akan langsung kering. Kalau memang dibutuhkan dalam kondisi kering, berarti perlu setelah filter press pakai drying equipment. Drying dapat berupa spray dryer, fluidized bed dryer, freeze dryer, atau dan rotary atau belt dryer. Nah, kalau dia fitnya berupa larutan atau slurry, dapat menggunakan spray dryer. Kalau fitnya berupa partikel kecil atau granul yang perlu pengeringan cepat, dapat menggunakan fluidized bed dryer. Kalau kita ingin pengeringan tapi tidak menyebabkan suhunya tetap rendah, karena produknya sangat sensitif terhadap panas, misalnya dia enzim, probiotik, vaksin, dan lain-lain bisa menggunakan freeze dryer. Lalu kalau dia predatornya lebih besar lagi, jadi ada tadi kalau fit pakai spray, kalau fitnya berupa slurry atau pasta pakai spray, kalau dia kecil granul pakai fluidize, kalau lebih besar dari granul partikel kecil, dia cenderung kasar dapat menggunakan rotary atau belt dryer. Dan ini untuk kapasitas yang lebih besar lah, lebih besar dibandingkan fluidize bed maupun spray dryer. Kalau kalian tahu gimana caranya bikin susu bubuk dari susu. Nah, itu pakai spray dryer. Karena apa? Susu itu berupa ini ya, susu itu sudah berupa eh, cairan. Nah, tapi apakah langsung susu? Sebagaimana susu yang kita 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 tahu bagaimana kekentalannya selama ini, langsung itu yang kemudian melalui proses spray drying?
Nah, mungkin di awal masih ada proses pengeringan awal untuk memisahkan sebagian besar air, atau mungkin untuk mendapatkan lemak susunya, lemak atau partikel terlarut susunya, partikel ya solid padatannya. Nah, sebelum kemudian melalui proses spray dryer. Biasanya kalau produk pangan, karena umumnya feednya berupa pasta, selari atau cairan, itu akan menggunakan alat spray dryer. Oke, tadi secara umum ada beberapa alat, ada kelompok alat yaitu solid storage, penyimpanan padatan, transport padatan, solid mixing, solid solid separation, solid liquid separation, solid gas separation, size enlargement, size reduction, dan drying. Nah, kemudian contoh alatnya kalau solid storage ada stockpile, dia terbuka, bin, silo, bunker tertutup. Bedanya bin lebih kecil dari silo, silo lebih kecil dari bunker, baik bin dan silo berupa dia vertikal, kalau bunker memiliki diameter yang lebih besar dan juga kapasitas yang lebih besar. Hopper dia memiliki struktur seperti feeder, struktur kerucut di bawah atau di bawah dari eh, penyimpanan tersebut. Untuk yang kemudian terhubung ke conveyor maupun ke feeder. Solid transport dapat berupa belt, screw, bucket, pneumatik, dan hidrolik. Kalau dia belt, eh, untuk partikel yang lebih besar, screw kalau ingin ada kontinuitas yang harus dijaga constant rate of ininya, solid inputnya. Kalau bucket dia vertikal, kemudian pneumatik kalau perlu yang tertutup. Hidrolik kalau untuk transport, ini tadi yang belum sampaikan ya, hidrolik solid transport untuk yang eh, cairan, bukan semi cair atau dia slurry atau paste feednya. Kemudian solid mixing, kalau mixing tujuannya untuk pencampuran padatan berupa blender. Nah, antara tumbling, ribbon, Z-blade, dan fluidize mixer yang tadi berkaitan dengan ukuran. Juga kalau dia yang bercampur ini berupa pasta, misalnya pakai Z blade misal. Lalu solid-solid separation, ada screen, classifier, magnetic separator, dan flotation. Ini flotation kita tidak sampaikan ya. Flotasi pemisahan berdasarkan perbedaan densitas, maka yang lebih rendah densitasnya akan mengapung atau mengalami flotasi. Nah, tapi kalau konteks cair cair padat. Nah, kalau solid-solid bagaimana? Kemudian solid liquid separation, thickener atau settling tank, kemudian ada filter press, centrifuge. Nah, hydrocyclone ada untuk solid solid separation. Nah, kalau solid gas separation bisa berupa hydrocyclone juga, lalu ada back filter, ada wet scrubber, ada ESP. Size enlargement pengukuran ukuran dapat berupa tablet press, roll press, extruder, granulator. Spray dryer juga untuk size enlargement. Kemudian size reduction bisa crusher, hammer mill, ball mill, pin mill, jet mill. Lalu drying ada tray dryer, belt dryer, rotary dryer, fluidize dryer, spray dryer, dan freeze dryer. Prinsip desain yang baik untuk solid handling equipment adalah eh, pertama harus dirancang agar eh, alat tersebut memiliki aliran yang stabil. Kemudian, halo, halo, halo. Ya, eh, kemudian ada keamanan. Tadi debu adalah salah satu faktor yang dapat memberikan bahaya dalam peralatan solid handling equipment. Kenapa? Karena debu kalau misalnya masuk ke saluran pernapasan dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Nah, oleh karena itu memang pertama pembentukan debu ini harus dicegah menyebar ke luar dari alat. Juga orang-orang di sekitar equipment tersebut harus menggunakan peralatan yang cukup untuk pengamanan diri dari menghirup debu. Kemudian eh, alat tersebut mampu menghasilkan produk yang higienis, kemudian untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas, apalagi produk-produk biologis. Artinya alat solid handlingnya pun harus bisa untuk menjaga alat tersebut tetap produk tersebut tetap baik, tidak mengalami degradasi atau mengalami deaktivasi. Lalu kemudian mudah untuk dibersihkan.
Oke, sekian untuk materi eh, solid handling equipment.